Jumpa lagi dengan saya Arko di channel Action Movies. Dan pastinya selalu dengan film-film yang seru. Kali ini kita akan membahas film The Terminalist, part 3 atau episode 5, 6, 7, 8. Untuk yang belum nonton episode 1-4, kita sudah siapkan link video di deskripsi. Tak usah berlama-lama, kita langsung saksikan alur cerita filmnya. Kembali pada Riz. Ben memberikan sebuah file yang berisi semua data-data yang bisa didapatkannya tentang siapa Steve Horry. Dan pada saat itu, Riz sudah bersiap-siap untuk terbang bersama Riley untuk meninggalkan Meksiko. Riz menyempatkan diri untuk berpamitan kepada Marco dan keluarganya. Thank you. Dan memberikan sebuah senjata yang merupakan warisan ayahnya kepada Marco sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya dalam menjalankan misi. I can't accept. This was your father's. How about you hold on to her till I'm back? Dan film pun bersambung. Episode kelima. Cerita berawal di Najaf, Irak tahun 2007. Pada saat itu, Riley yang masih berpangkat bintara meminta bantuan pada Riz karena posisinya sedang terpojok. Meski tak bisa mendapatkan bantuan udara, Riz dan timnya tetap memutuskan untuk datang menyelamatkan rekannya itu. Mereka langsung masuk zona perang yang ada di lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian, Riz menemukan Riley yang posisinya terlihat sudah lelah dan mengalami patah tulang punggung akibat pertempuran. Di sana Riz mengatakan bahwa dia akan membawa Riley pulang. Tapi sesaat kemudian, muncullah Lucy di sana untuk menanyakan apakah dia akan baik-baik saja. Riz terbangun dari tidurnya. Dia baru saja mengalami sebuah mimpi yang terasa sangat nyata ternyata. Dia masih berada di dalam pesawat bersama Riley. Langsung saja Riz mengambil obat untuk menahan rasa sakitnya dan segera keluar dari pesawat. Lalu melihat daftar target buruan. Selanjutnya, adegan berpindah ke perusahaan Capstone Industries, di mana Mike yang merupakan pimpinan perusahaan New Bello datang untuk menemui Stevie yang merupakan pemegang kekuasaan. Mike mengatakan bahwa dia hanya akan menjual penelitian RD4895 beserta seluruh paten-patennya kepada Steve, tapi tetap mempertahankan perusahaannya. George. Namun Steve tetap bersikeras pada Mick bahwa Caption akan tetap menjual perusahaan New Belum secara keseluruhan. We're selling the company, the whole company. Tentu saja Mick tak dapat berkata-kata lagi atas keputusan STEVE tersebut. Kembali ke markas Relay, Riz mengatakan bahwa dia ingin memfokuskan serangan langsung ke Capstone, di mana hal itu langsung dicegah oleh Riley karena Caption berada tepat di tengah distrik keuangan yang tentu saja sangat ramai orang yang berada di sana. One way to find out. Lalu mereka berdua pergi ke tempat itu untuk menyelidiki serangan macam apa yang mungkin bisa dilakukan. Di sana mereka sempat melihat kedatangan Tony dan salah satu anggotanya, Agen McKenzie, yang masuk ke dalam kantor Steve. Tony datang ke sana bermaksud untuk menanyakan tentang Gordo, yang merupakan salah satu pengawal Steve yang tewas ditembak oleh Harris beberapa waktu yang lalu. Namun sayangnya, Steve mengatakan bahwa pada waktu itu Gordo sedang tidak bertugas. Dan mungkin karena merasa keselamatan Steve terancam oleh Riz, Tony bermaksud ingin ikut untuk menjaga di sekitar kantor Steve untuk memberikan pengamanan ekstra kepadanya. On the street and make yourselves cozy. Sementara itu, Kathy juga datang ke kantor Mike di New Belum untuk melakukan wawancara dengannya. Pada saat itu, Kathy menanyakan kenapa sejak Caption muncul, Mike malah beralih ke New Tropica Militer untuk memaksimalkan tentara. Kathy menanyakan apa alasan Mike untuk melakukan hal tersebut, tetapi Mike tidak menjawab dan malah memilih untuk meninggalkan ruangan itu dan pergi ke toilet. Kathy segera menyusulnya. Kathy telah mengetahui bahwa Mike sedang khawatir atas tindakan Steve pada perusahaannya. Dan sedikit mengatakan jika proyek itu malah menimbulkan tumor kepada penggunanya. Would you comment on it? Mike menjelaskan bahwa RD4895 belum mencapai uji coba kepada manusia, namun Kathy membantah dan mengatakan bahwa proyek itu telah diuji coba kepada Platon yang tidak pernah kembali dari misinya. Hal itu membuat Mike malah tidak dapat berkata-kata karena dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Kathy. I have no idea what you're talking about. Dan sebelum pergi, Kathy menulis sebuah kertas dan memberikannya pada Mick agar Mick bisa segera menghubunginya jika nanti telah siap untuk bicara. When you're ready to talk, reach out. Kathy segera pergi
di mana anak buah Tony telah standby untuk mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, Rhys terus melakukan pengintaian di dekat kantor Steve, dan setelah itu, langsung membahas hal apa yang mungkin dilakukannya dengan Riley di hanggar mereka. Tangan Rhys yang bergetar memperlihatkan bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Tapi, Rhys tetap meyakinkan Riley bahwa misi akan terus dijalankan. Rhys juga memberitahu Kathy untuk mundur karena tahu FBI sedang mengikutinya, yang membuat Kathy menjadi cemas. Kita berpindah ke ruang rapat di kantor Steve, yang mana saat itu tengah berlangsung negosiasi pembelian perusahaan New Bloom yang dihadiri oleh Meg, Steve Elias sebagai calon pembeli, dan beberapa orang petinggi perusahaan lainnya. Saat Steve mulai meminta angka penawaran, Elias menyuruh semua orang untuk keluar ruangan, termasuk Meg. You too, Mike. Please. Mike terlihat bimbang dengan kemungkinan rencana yang akan dilakukan oleh Steve tanpa sepengetahuannya. Karena hal itu, Mike segera menghubungi Kathy untuk memberitahukan hal yang mungkin diketahuinya tentang Project RD 4895 itu. Kathy segera mengajak Mike untuk bertemu, tapi mengingatkan Mike untuk tidak membawa smartphone-nya, biar gak No, ketahuan. not over the chat. Save it until we meet in person. Beberapa saat setelahnya, Mike kembali menemui Steve ke ruangannya untuk meminta maaf karena telah membuat masalah saat negosiasi harga sedang berlangsung. Dan setelah itu meminta izin untuk pulang. I'll see you tomorrow, Steve. Tak lama kemudian, seorang anak buah Steve masuk ke dalam ruangan itu untuk melaporkan bahwa Mike telah mengakses server internal untuk mengcopy suatu data. Kemungkinan Mike akan berbicara kepada pers. Di tempat lainnya, Kathy bersiap-siap untuk bertemu dengan Mike. Dia membawa senjata yang pernah diberikan Rhys kepadanya untuk berjaga-jaga. Steve pun keluar dari kantornya dengan pengawalan yang sangat ketat. Namun terjadi keanehan pada malam itu, di mana salah satu konvoi kendaraan mereka mengambil jalur yang terpisah. Tony mengikuti mobil Steve, sedangkan Rhys mengikuti satu mobil lagi yang terpisah dari rombongan. Kathy mengajak Mike untuk bertemu di sebuah stasiun kereta api. Mike menjelaskan bahwa proyek RD 4895 itu sengaja didesain untuk menghilangkan trauma pasca pertempuran. Namun Steve menghentikan proyek itu setelah melakukan percobaan terhadap hewan. Namun setelah 2 bulan lalu, Mike melihat penyimpangan pada tabel kapitalisasi pasar. Telah terjadi penyimpangan pada tabel yang merinci pemegang saham di perusahaannya. Tapi Kathy masih bingung dengan apa hubungan semua itu dengan pasukan Navy yang telah tewas. Everything. Sementara itu, Rhys terus mengikuti mobil yang tadi sampai berhenti di sebuah stasiun kereta, tempat Mike bertemu dengan Kathy. Seseorang turun dari mobil itu dan masuk ke dalam stasiun. Kemudian Mike memberikan sebuah flash disk pada Kathy dan meminta Kathy untuk segera menerbitkan berita jika seandainya proyek RD 4895 itu memang memberikan efek tumor kepada pasukan Navy Seals yang telah tewas. Semua itu dilakukan Mike agar kesepakatan New Bloom dengan alias bisa menjadi batal. Tapi tiba-tiba Kathy menyadari ada seseorang yang mengikutinya dan segera mengajak Mike untuk kabur dari tempat itu. Tentu saja itu adalah anak buah Steve yang mengejar mereka. Orang itu berhasil menembak Mark hingga mati di tempat, tapi Kathy terus kabur untuk menyelamatkan diri. Di bagian atas tangga, Kathy berhasil menembak orang itu hingga tewas. Saat keluar ruangan, ada satu orang lagi yang bermaksud ingin menembak Kathy. Tapi untunglah, Rhys datang dengan cepat untuk menyelamatkannya dan segera membawa Kitty untuk pergi menjauh. Move. Come on. Kathy masih shock saat mobil telah tiba di tempat yang tersembunyi. Rhys memberikannya minuman untuk meredakan ketegangannya, dan setelah itu meminta penjelasan Kathy. Kenapa Steve sampai mengejarnya? Kemudian Kathy menjelaskan bahwa RD 4895 adalah sebuah obat yang dibuat oleh perusahaan New Bloom yang bertujuan untuk mencegah pemrosesan trauma di otak. Percobaan itu berhasil pada tikus dan anjing. Sampai Steve mencobanya kepada manusia, lebih tepatnya kepada Rhys dan pasukannya, yang akhirnya memberikan mereka semut, termasuk Rhys, sebuah tumor otak yang ganas. Jika seandainya percobaan itu berhasil, maka New Bloom akan menjadi perusahaan paling bernilai di dunia. Dan jika gagal, maka semua investasi Steve di perusahaan
itu menjadi tidak ada artinya sama sekali. Itulah yang membuat Steve memutuskan untuk segera menjual perusahaan itu untuk menghindari kerugian yang kurang lebih bernilai sekitar 15-20 miliar dolar. Pada bulan lalu, Steve mengambil 100 juta dolar sahamnya di perusahaan, belum lalu membaginya ke beberapa perusahaan cangkang. Reese mengambil kesimpulan bahwa saham itu adalah bentuk imbalan atas pembunuhan semua anak buahnya yang tewas di Suriah. Karena Kathy tidak mau memberikan daftar nama kepada Reese, akhirnya Reese mengambil flash disk yang barusan diberikan Meg kepadanya. Reese! Kathy berusaha mencegah Reese karena ini adalah sebuah berita yang sangat besar. Namun Reese tetap pada pendiriannya dan menyuruh Kathy untuk segera menjauh dari San Francisco. Get yourself cleaned up. You end up on the battlefield again. It's not on me. Selanjutnya, Reese menghubungi Ben yang sedang tertidur lelap untuk memberikan data tabel kapitalisasi yang berisikan semua perusahaan cangkang yang ada di jaringan Steve yang diuntungkan dari Project RD 4895. Kemudian, Reese mengirim data itu agar Ben bisa mengakses ke Vincent dan mengetahui nama-nama orang yang memiliki perusahaan-perusahaan tersebut berpindah ke tempat lain. Rachel yang baru saja sampai di kantornya terlihat sibuk untuk mencari sesuatu di ruangan kerjanya. Tiba-tiba Ibu Menteri muncul dengan membawa barang yang sedang dicari oleh Rich, yaitu sebuah ponsel trepek. Bu Menteri memperkenalkan seorang agen dari CIS yang bernama Agen Azad. Azad baru saja menemukan pembayaran dari Steve ke rekening atas nama ibunya Rich selama hampir 2 tahun. Yang mana hal tersebut sangat aneh, mengingat orang tua Rachel telah lama meninggal. Ibu Menteri akhirnya mengetahui kalau si Reese ini ada main dengan STEVE dan sekarang saatnya bagi Ibu Menteri untuk menggunakan Reese untuk membalas perbuatan Steve. Oke. I will. What we are gonna do to you will send a message. Beberapa saat kemudian, Reese kembali mendapat telepon dari Ben yang menginformasikan bahwa beberapa orang pemilik perusahaan itu telah sesuai dengan target Reese, yaitu Saul Agnon dan Marcus Boyden. Namun Ben mengatakan bahwa masih ada nama-nama lain yang akan membuat Reese kaget dan mengubah segalanya. Just fucking tell me, man. Nama-nama itu ternyata adalah Laksamana Filler Howard dan Komandan Chokes. Mereka semua adalah atasan Reese di Navy Shields. Hal itu malah membuat dendam Reese menjadi semakin membara. It's Warcom. They thought they could get away with it. Reese segera menyuruh Riley untuk berbelanja beberapa bahan-bahan kimia karena dia berencana membuat sebuah bom. Namun Riley menentangnya karena ledakan bom berkemungkinan besar akan mengenai orang-orang sipil yang tak bersalah. Tapi Reese mengatakan bahwa tidak akan ada korban lain karena bom itu adalah sebuah bom yang sangat akurat. You get it done. Setelah semua bahan didapat, Reese dan Riley mulai bekerja untuk membuat bom. Dan setelah semua selesai, mereka segera berkemas dan menggosongkan hanggar itu untuk melaksanakan misinya. Seperti biasa, mobil konvoi milik Steve tepat berada di depan kantornya. Reese meminta Riley untuk mengawasi mobil-mobil tersebut. Di sisi lain, Tony dan Matt juga telah bersiap-siap di dekat kantor itu untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kebetulan pada saat itu, sedang banyak anggota pers. Karena akan terjadi kesepakatan di antara dua perusahaan besar, antara Steve dan Elias Riber, yang akan membeli perusahaan New Belum. Kathy yang memang seorang jurnalis juga telah berada di sana. Beberapa saat kemudian, Steve pun keluar dari gedungnya dengan penjagaan super ketat. Di luar sana, dia memberikan keterangan pers atas kematian rekannya selama seminggu terakhir. Dari kejauhan, Tony melihat sebuah mobil yang mencurigakan yang parkir hingga membuat jalan menjadi macet. Tony dan segera menggegas ke sana. Sebenarnya, itu adalah rencana Reese yang memakai Riley sebagai pengalir perhatian. I'm not. Reese pun mulai berjalan perlahan untuk mensejajarkan mobilnya yang telah berisi bom dengan mobil konvoi yang akan dimasuki oleh Steve. Reese segera mengaktifkan bom tersebut tepat sebelum Steve masuk ke dalam mobilnya. Namun terjadi hambatan karena Kathy tiba-tiba mencegah Steve yang akan masuk ke dalam mobil itu. Come on, move. Kathy mulai menjauh saat menyadari keberadaan Liz di depannya. Dan tak lama kemudian, tepat setelah Steve masuk ke dalam mobil, Reese pun menekan mobil.
Kitty juga ikut terlempar, terkena efek ledakan tersebut. Mobilnya langsung hancur, disertai efek ledakan yang langsung mengenai mobil si Steve. Tapi Steve ternyata masih hidup, meski dalam keadaan yang luka parah. Melihat hal tersebut, Reese langsung mengeluarkan senjatanya dan memburu Steve secara langsung. Chris dapat melumpuhkan beberapa orang anak buah Steve dengan mudah. Sampai akhirnya dengan tanpa ragu, Chris menembak Steve hingga tewas di tempat. Ganas sekali series India Guesia. Tanpa membuang waktu, Reese segera kabur dari sana, dan film pun bersambung. Episode ke-6. Kisah diawali dengan Reese yang sedang dikejar-kejar oleh pihak FBI. Pengejaran itu langsung dipimpin oleh Tone dan Marcus. FBI, this is Vincent P. Mobil Reese terkena ranjau yang dipasang polisi, dan akhirnya menabrak pepohonan. Reese segera mengemasi barangnya agar bisa segera pergi dari sana. Saat melihat senjata Reese, semua pasukan FBI tersebut langsung menembaki mobilnya. Tono dan Max mendekati mobil itu pelan-pelan, tapi tidak menemukan Reese di sana. Clear. Hanya terlihat bercak darah dan kantong obat Reese yang tertinggal. Reese terus melarikan diri ke atas bukit. Tangannya berdarah karena telah terkena salah satu tembakan. Kemudian, dia masuk ke dalam sebuah rumah untuk mencari pengobatan yang mungkin bisa digunakan untuk tangannya itu. Setelah menutup lukanya, Reese mulai merasakan sakit kepala yang amat sangat. Tapi dia nggak menemukan obatnya dimanapun di dalam tasnya. Lalu dia mengambil beberapa barang yang dibutuhkannya dan juga sebuah peta sebagai petunjuk arah. Adegan pun berpindah pada Riley yang sedang menelepon Ben karena sedang mencemaskan keadaan. Reese keadaan makin buruk karena akan terjadi hujan badai. Namun Ben meyakinkan Riley bahwa hujan dan badai akan menjadi sebuah keuntungan bagi Reese karena akan membuat dirinya menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Stay strong, stay put. Para petugas beserta anjing pelacak dikerahkan untuk mencari di mana Reese berada. Reese memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua kecil yang berada di sekitar bukit-bukit tersebut sambil melihat-lihat gambar putrinya. Terlihat di kertas itu bahwa targetnya masih ada 3 orang lagi yang tidak lain semuanya adalah komandan-komandannya. Reese teringat dengan masa lalunya saat masih berlatih bersama Komandan Chokas dan juga band sahabatnya. That bell wants you to quit! Just don't even think about it, it's not even there. Di mana Reese selalu ditanamkan rasa pantang menyerah dalam situasi apapun. Don't you quit on me. Keesokan harinya, bantuan dari pasukan Navy sengaja didatangkan untuk ikut mencari Reese. Tony mulai menjelaskan situasi lapangan kepada tim itu, dan salah satu dari mereka yang bernama Smithy mengatakan bahwa tidak akan semudah itu untuk berurusan dengan Reese karena dia adalah seorang legenda dan patriot sejati. Guy's a legend. Total patriot. Tony memutuskan untuk ikut melakukan pencarian terhadap Reese dengan dibantu oleh tim khusus tersebut. Copy that. Let's get ready to roll. Sementara itu, Reese terus melanjutkan pelariannya meskipun kondisinya mulai melambat. Reese melihat helikopter yang berada di atasnya dan mencari cara untuk mengalihkan perhatian mereka. Satu persatu tim turun untuk memulai pencarian. An unidentified cell signal that just went active. Mereka mengikuti sinyal seluler yang berasal dari ponsel yang ada di tangan Reese. Pasukan itu sama sekali tidak menyadari kalau Reese berada tepat di bawah mereka. Salah satu dari mereka menemukan sebuah ponsel yang sengaja diletakkan di bawah sebuah batang pohon. Reese meledakkan sebuah bom asap dan langsung bergerak cepat. Dia melemparkan banyak baterai untuk mengelabui tanda panas yang sedang dimonitor oleh petugas. Copy, which one's Reese? I don't know. Saat sampai di atas bukit, Reese kembali merasakan sakit kepala yang membuatnya berhalusinasi. You're right, Daddy. Namun dia berusaha untuk tetap melanjutkan pelariannya. Tony mencoba berbicara untuk membuat Reese agar mau untuk menyerahkan dirinya. We got you pinned, Reese! Come down now, Commander!
Tapi bukan James Reese namanya kalau dia menyerah begitu saja. He's on the move! Reese terus naik hingga ke atas puncak bukit itu. Dan membidik semua anggota tim yang sedang mengejarnya. Sambil dia teringat dengan masa lalunya saat masih menjadi seorang sniper. Namun, Reese tak mau menembak mereka karena tim itu bukanlah musuhnya. Saat tim telah sampai di atas, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Mereka hanya menemukan sebuah peluru yang mengisyaratkan bahwa Reese memiliki kesempatan yang sangat baik untuk menembak mereka semua. Means he had the shot, Layun. Ternyata Reese menuruni bukit itu dengan perlahan. Tiba-tiba tangannya bergetar tanda penyakitnya mulai kambuh. Reese tak dapat bertahan lama dan akhirnya jatuh ke tanah. Untunglah dia masih bisa bertahan. Kondisinya terlihat makin lelah, ditambah luka di lengannya yang semakin parah. Malam pun tiba, ditambah dengan kondisi hujan, Reese kembali beristirahat di bukit itu, sambil mendengarkan situasi yang sedang berlangsung. Reese merasa kesal, karena tidak memiliki persediaan obat-obatan. Lalu Reese membuka luka di lengannya, dan memanaskan pisaunya untuk menghentikan luka tersebut. Pastinya itu sangat sakit ya guys ya. Malam itu Reese sempat berkomunikasi dengan Tony. Tony berusaha membujuk Ria untuk menyudahi semua ini, karena mungkin akan ada yang mati jika semua ini diteruskan. Namun Reese mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti hingga dia bisa membalaskan dendam kepada semua orang yang telah menyakiti keluarganya. Esok paginya, Reese kembali melanjutkan perjalanannya bersamaan dengan tim Tony yang kembali melanjutkan pencarian. Mereka berhasil menemukan tempat Reese beristirahat, lalu menggunakan sebuah drone agar dapat membantu pencarian mereka. Di atas bukit itu, Reese kembali berhayal seolah-olah dia kembali pulang ke rumahnya. Dia kembali melihat kejadian yang sama dan juga anaknya. Saat dia menoleh ke belakang, Reese melihat sebuah drone kemudian langsung menembaknya. Posisi Reese pun ketahuan oleh tim yang sedang mencarinya. Tak lama kemudian, Reese mulai memasang bom-bom rakitan yang telah dibuatnya dan memasukkannya ke dalam tanah di atas bukit tersebut. Kondisinya memang sudah lemah, tapi dia tetap memaksakan untuk melanjutkan misinya. Mike dan timnya yang telah sampai di sana segera menyuruh Reese untuk mengangkat tangannya. Namun Reese mengancam mereka untuk segera mundur karena telah memegang pemicu bom itu di tangannya. Everybody back. You heard the man. Get back. Reese menyuruh Mike untuk mengarahkan tim lain untuk menahan posisinya. Namun Mike menolak perintah itu. You tell HRT to hold the position. I can't do that, Commander. Dan saat posisinya telah terkepung, Reese menekan pemicu itu yang membuat semua bom langsung meledak. Ledakan besar itu langsung memicu longsor yang ikut menggulung Mike dan Reese hingga sampai ke dasar bukit. Reese, manusia badak, masih berhasil selamat dari longsoran tersebut dengan kondisi nafas yang sudah terengah-engah. Reese melihat sebuah tangan yang menyumbul dari dalam tanah, yang mana itu adalah Mike yang sedang pingsan karena terbawa arus longsor. Reese mencoba membantu untuk membuatnya sadar kembali. Wake up, Army. Dari kejauhan, terdengar suara Tony yang memanggil nama Max. Dan setelah beberapa saat berusaha, Max pun akhirnya siuman bersamaan dengan datangnya Tony dan tim lainnya untuk membantunya. Sementara itu Reese telah hilang dari sana. Di tempat lainnya, Riley terlihat sedang mendengarkan berita seputar pencarian Reese. Berita itu mengabarkan bahwa Reese diperkirakan telah tewas akibat terjadinya ledakan tersebut. Hal tersebut membuat Riley sangat terpukul. Namun tak disangka, Reese tiba-tiba muncul di sana dengan kondisi yang masih baik-baik saja. Kemudian Riley mengobati luka Reese dan memberikannya obat di atas pesawat. Reese mengatakan pada Riley bahwa dia melihat istri dan anaknya di hutan itu. Reese terus mengingat hal yang sama secara berulang-ulang. Riley mengatakan bahwa Reese harus bisa untuk menghadapi kenyataan dan merelakan keluarganya agar dirinya bisa melupakan kenangan-kenangan tersebut. Lalu beberapa saat kemudian, Reese melakukan penerjunan dari pesawat itu untuk melanjutkan misinya. Roll Tide!
Reese pun tiba di tepi sebuah pantai, di mana Ben telah menunggu kedatangannya di sana. Dan film pun bersambung. Episode ke-7. Cerita berawal di sebuah malam, di mana Reese memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dia kembali teringat dengan masa lalunya, saat pertama kali dia datang ke rumah, itu bersama istrinya. Oh my God. Welcome home, Mrs. Reese. It is truly ugly. Dia mengingat setiap detail kejadian itu dengan senyuman. Hingga dia menyadari kalau sebenarnya dia sedang sendiri. Di rumah itu, 15 jam sebelumnya, sekelompok pasukan Na'vi sedang melakukan latihan di pinggir pantai. Di dalam markas, Laksamana Villa, Kapten Howard, dan Komandan Chokes sedang berkumpul untuk membahas masalah yang telah ditimbulkan oleh James. Reese, Howard khawatir kalau masalah itu juga akan datang kepadanya dan keluarganya. Untuk itu dia mengusulkan untuk segera pindah. Perdebatan pun terjadi. Namun Pilor mencoba menenangkan dan mengatakan bahwa mereka masih punya banyak anak buah untuk menghadapi kedatangan Reese. There are 5,000 sailors who have something to say about it. Reese mengintai mereka bertiga melalui sebuah teropang dari tengah lautan. Ben mengatakan bahwa mereka bertiga selalu bertemu setiap hari semenjak Reese berhasil menjatuhkan Steve Lorry. Dan selanjutnya, memperlihatkan ibu menteri yang sedang berada di pesawatnya sambil melihat sebuah rekaman kejadian saat Kathy menghampiri Steve untuk mengatakan bahwa Steve adalah orang yang membunuh Mick dan juga orang yang menyebabkan terjadinya tumor pada kelompok pasukan Navy Shields. Ibu menteri terlihat cukup kaget menyaksikan hal tersebut. Saat telah sampai di tempat kunjungan, ibu menteri memberikan sebuah pidato di mana dia mengatakan kepada para wartawan bahwa James Reese ini telah dinyatakan sebagai teroris domestik. Sementara itu di markas FBI, Tony terlihat juga sedang memberikan semacam pengarahan kepada semua anak buahnya tentang bagaimana rencana mereka selanjutnya untuk menangkap Reese. Tony menjelaskan bahwa untuk bisa menangkap Reese, mereka harus bisa mengetahui lebih dulu siapa kira-kira target selanjutnya yang akan diburu oleh Reese. Hal itu dimaksudkan supaya mereka dapat lebih mudah untuk menangkap Reese. Oke. Let's go find the man. Kathy juga datang ke sana untuk meminta semacam informasi. Kathy meminta Tony untuk mengakses data di komputer Steve untuk mengetahui siapa saja penerima dana yang terkait dengan proyek RD4895. Kapten Howard yang baru saja sampai di rumahnya mendapatkan telepon dari kantor pusat, namun dia menolaknya. Dia mengatakan pada keluarganya bahwa mereka akan segera pindah ke daerah Key West di Miami. Istri dan anaknya cukup kaget mendengar berita yang sangat mendadak. Howard beralasan bahwa mereka harus pergi berlibur sementara sampai situasi menjadi tenang. Is something wrong? No. Percakapan mereka itu didengar oleh Ben yang telah menyadapnya dari luar rumah. Ben segera memberitahu Reese bahwa mereka harus segera bergerak karena Howard akan segera pergi. Dan karena kasus ini semakin dalam, Reese sempat menanyakan pada Ben tentang apa rencananya selanjutnya karena pihak FBI pasti akan terus mencari tahu. Ben menjelaskan bahwa nantinya dia akan pergi ke sebuah tempat yang bernama Menkora di negara Pearl untuk pensiun. Not a bad place to retire. Pada saat itu, Reese sedang mempersiapkan segala peralatan yang akan mereka pakai untuk melaksanakan misi selanjutnya. Kembali ke markas Tony. Dari hasil pemeriksaan komputer Steve, didapatkan beberapa korespondensi dengan Laksamana Villa yang menyebutkan tentang obat RD4895 termasuk medis di pasukan Dres. Intinya adalah, Pilar telah mengetahui kalau mereka mengidap tumor otak. Pilar juga telah menerima bayaran untuk perannya dalam percobaan obat itu. Beberapa perusahaan yang bernama Global System Plus yang menerima pembayaran itu adalah milik Gerard Pilar, Consulting milik Kapten Howard, dan Contrabentics Inc. milik Komandan William Chokes. Di daftar itu juga tercatat perusahaan penerima bayaran lainnya yang merupakan milik Marcus Boygan dan juga milik Sol Agnam. Lalu ada satu perusahaan lagi yang bernama Oberon Analytics yang belum diketahui siapa pemiliknya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan ya guys, bahwa pahlawan kita, James Reese telah menargetkan orang-orang yang benar mantap. Dari hasil data tersebut, Tony langsung membagi anak buahnya untuk mulai berpencar melaksanakan tugas. Adegan berpindah ke rumah Kapten Howard, di mana istrinya bertanya tentang apa yang sedang disembunyikan oleh suaminya tersebut. Howard hanya menjawab, Pilar sedang terlibat dalam sebuah masalah, dan dia ingin menghindar untuk sementara waktu. Just please. Tapi tak berselang lama seorang agen FBI datang ke sana untuk bertemu dengan Howard. Ternyata itu adalah Ben yang sedang menyamar. Going somewhere, Captain. Selanjutnya, iring-iringan mobil petugas FBI baru saja tiba di markas pusat Pilar. Hell of a day we got. Mereka datang ke sana bermaksud untuk memeriksa dan mencari data lebih lanjut
Lalu Pilar memberikan sebuah berkas kepada Tony, karena dia telah mengetahui maksud kedatangan Tony ke sana. Beberapa saat kemudian, Tony mendapat telepon dari Matt yang memberitahu bahwa Howard tidak ditemukan. Mereka sudah memesan tiket ke Miami, tapi malah ketinggalan pesawat. Komandan Cox juga dinyatakan menghilang. We're tracking him as fast as we can. Di tempat lainnya, tepatnya di sebuah bar, Cox terlihat sedang minum untuk meredakan ketegangan yang sedang melandanya. Lalu tak lama dia pun keluar dari bar itu. Saat akan memasuki mobil, Rhys datang menghampiri dan tanpa banyak bacot langsung menyerangnya. Perkelahian pun terjadi di area parkiran itu. Di sana Rhys berhasil melumpuhkan Cox dan membuatnya pingsan. Saat Cox terbangun, dia tiba-tiba telah berada di sebuah pantai dengan kondisi tangan terikat sambil memegang sebuah balok kayu yang besar. Rhys memberikan pelatihan yang sama dengan yang pernah diberikan Cox kepadanya waktu dulu. Namun bedanya adalah Cox harus mengangkat balok itu sendirian. Cox mengaku kalau Pilar adalah orang yang memberikan izin, sementara Howard yang memastikan semua detail dari percobaan tersebut. Dan setelah Rhys sedikit berceramah, Cox dibiarkan mati dengan memikul beban yang berat tersebut. Di tepi pantai itu, Howard dan keluarganya juga sedang dalam kondisi terikat dan dijaga oleh Ben. Howard berusaha membela diri dengan mengatakan kalau dia hanya menuruti surat perintah kerja. James, you know me. Rhys meminta bantuan Howard untuk melakukan sesuatu, namun awalnya Howard menolaknya. Tapi setelah Rhys mengancam akan menenggelamkan istri dan anaknya, Howard terpaksa menuruti perintah Rhys untuk melakukan sesuatu tersebut. You can do this. Dan sebelum pergi, Rhys meminta pada Ben untuk tidak melepas istri dan anak Howard sebelum misinya sukses. Di sisi lain, Tony dipanggil oleh atasannya saat agen Azab dari CIS datang ke kantornya. Bijan Azad, DCIS. Atasan Tony mengatakan bahwa dia dibebas tugaskan dari kasus yang sedang diurusnya saat ini dan seluruh timnya akan dikembalikan ke departemen mereka. Tony berusaha menyanggah karena FBI sedang menyelidiki penyimpangan yang sedang terjadi di Pentagon. Tony mengira kalau Pilar telah melakukan eksperimen ilegal terhadap anak buahnya, tapi agen Azad langsung menyanggahnya dan mengatakan bahwa Pilar mempunyai otorisasi untuk menyetujui eksperimen tersebut. Jadi secara teknis, eksperimen ini adalah sah. Namun Azad meyakini bahwa ada hal yang sedang ditutup-tutupi. Tony yang sedang merasa kecewa mendatangi Kathy yang dari tadi sedang menunggunya di ruangan. Dia mengatakan bahwa Pentagonlah yang mengesahkan percobaan proyek RD4895 itu, lalu memberikan sebuah map yang berisi data-data tentang pemilik perusahaan yang dicarinya, agar Kathy bisa segera menyelesaikan beritanya dan segera merilisnya. Kemudian Tony pergi untuk menyuruh pulang salah satu agennya yang sedang berjaga di rumah Rhys dan menggantikan posisinya di sana sampai tim pengganti data. Tentu saja Kathy tidak membuang-buang waktunya dan segera menyelesaikan berita tersebut. Kathy menulis di berita itu bahwa Ibu Menteri adalah orang yang mengesahkan proyek RD 4895 itu. Di situ Kathy mengira bahwa nama perusahaan yang belum terungkap itu adalah milik Ibu Menteri dengan uang yang diterimanya sejumlah $20 juta. Setelah berita itu selesai ditulis, Kathy menghubungi Jordan untuk mengirimkan berita tersebut agar bisa segera diterbitkan. Setelah Jordan memastikan akan merilis berita tersebut dalam waktu 1 jam, Kathy segera mengklik tombol send di laptopnya. I can get it up within the hour. Deal. Dia merasa lega setelah mengirimkan berita tersebut. Kita kembali ke Rhys yang kini sedang berada di rumahnya. Dia kembali berhalusinasi, di mana saat itu dia sedang berada di rumah dengan kondisi Laura yang baru saja mengatakan kalau dia sedang hamil. I'm pregnant. Lalu setelah itu, dia berhayal tentang pemberian nama anak mereka. I like that, Lucy. Lalu selanjutnya, Rhys berjalan di sebuah lorong, dan dia kembali melihat masa lalunya saat misi terakhirnya, di mana dia menyaksikan rekan-rekannya yang tertembak. Lalu masih ada beberapa hayalan lain tentang masa lalunya yang dialami Rhys di rumahnya, itu secara berturut-turut, hingga akhirnya dia tersadar karena bunyi alarm jam tangannya. Lalu dia melihat ponselnya yang berisi pesan dari Kathy yang mengatakan bahwa Ibu Menterilah yang menyetujui RD4895 itu. Di tempat lain, Howard datang ke kantornya sendirian untuk menemui Laksamana Filler yang masih berada di sana. Wajah Howard terlihat pucat sambil terus memandangi jam di tangannya. Kemudian dia memberikan ponsel
kepada Pilar untuk berbicara langsung dengan Riz. Riz mengatakan bahwa dia telah mengirim jebakan untuk Pilar, bersamaan dengan Howard yang membuka jaketnya. I didn't have a choice, sir. Yang ternyata di badan Howard telah terpasang bom bunuh diri. Pilar memohon pada Riz untuk tidak melakukan hal tersebut. Tapi Riz tetap pada pendiriannya dan menekan tombol itu. Hingga terjadilah ledakan yang menghancurkan ruangan, Laksamana Pilar beserta isinya. Tony yang ikut mendengar ledakan itu dari kejauhan, segera menanyakan, apakah Riz sedang berada di markasnya. Tapi anak buahnya menjawab bahwa itu berkemungkinan bom yang diledakkan dari jarak jauh. Kemudian, Tony memutuskan untuk mengacak langsung ke dalam rumah Riz. Tony menemukan Riz di sana hingga terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Saat telah terdesak, Tony mengatakan bahwa dia telah memiliki bukti tentang kejahatan Steve dan juga Pilar. Dan Tony yakin ini bisa diselesaikan bersama. Tapi Riz tetap memilih untuk berjuang sendiri dan memukul Tony hingga jatuh, lalu meminta Tony untuk menjauhinya. Stay off my list. Sementara itu, Kathy yang telah lama menunggu kembali menghubungi Jordan untuk menanyakan kenapa sampai saat ini beritanya belum juga dirilis. Padahal Kathy sudah mengirimnya dari sejam yang lalu. No, you didn't. Tapi malah Jordan sama sekali belum menerima berita tersebut. Kathy kembali memeriksa email terkirimnya, dan memang tidak ditemukan berita yang tadi dikirimnya. Karena menyadari ada sesuatu yang salah, Kathy memutuskan untuk segera pergi. Namun sebelum dia sempat beranjak, Ibu Menteri datang, dan langsung mengatakan bahwa dia baru saja membaca berita yang telah dikirimkan oleh Kathy barusan. I read your story, Miss Beranek. Berarti email si Kathy ini udah disadap ya guys ya. Namun di sana, Ibu Menteri mengatakan bahwa berita yang baru saja ditulis oleh Kathy tidak sepenuhnya benar, dan Ibu Menteri ini menginginkan Kathy untuk mewawancarainya secara langsung untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Dan film pun bersambung. Oke, tanpa banyak bacot lagi, siapkan posisi kalian, dan mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Kisah diawali dengan Riz dan Ben yang sedang diberitakan di TV dan telah dinyatakan sebagai teroris. Mereka saat itu sedang berada di sebuah pom bensin, di mana Ben sedikit merubah penampilannya agar enggak ketahuan. Ben memberikan info bahwa Ibu Menteri telah pindah ke sebuah pulau karena Tauris akan mendatanginya dan mengontrak selusin penjaga dari Talas Taktikal untuk pengamanannya. Rombongan Ibu Menteri dan juga Kathy baru saja tiba di pulau itu, di mana di sana sedang dipersiapkan pengamanan yang super ketat. Kathy ikut dibawa ke sana dengan tujuan untuk melakukan wawancara langsung dengan Ibu Menteri untuk meluruskan berita yang sebenarnya. Ibu Menteri menyangkal kalau dia bukanlah pemilik dari perusahaan boneka yang sebelumnya tidak terlacak yang bernama Oberon Analytics. Ibu Menteri juga mengatakan bahwa dia sama sekali tidak pernah menerima pembayaran apapun dari Steve Hoy. Ibu Menteri mengakui kalau memang dia yang menyetujui percobaan Project RD4895, namun itu semua dilakukan untuk tujuan kebaikan demi mengurangi tingkat bunuh diri pada veteran perang di pasukan Amerika. Tapi di sini, Bu Menteri sama sekali tidak mengetahui kalau proyek itu malah menyebabkan tumor pada pasukan yang jadi target percobaan. Dia juga tidak menyadari kalau misi yang terakhir dilakukan oleh Riz adalah sebuah jebakan yang sengaja dibuat oleh Steve. Untuk itulah dia menyuruh unit CIS untuk melakukan investigasi terhadap misi tersebut demi mengungkap siapa dan apa maksud dari misi tersebut. Itulah kebenaran yang sebenarnya yang belum diketahui oleh Kitty dan mungkin juga semua orang. Di tempat lain, Tony dan Matt terlihat sedang membahas perkembangan terbaru seputar Ibu Menteri dan juga Aris. Pada saat itu memang Tony sedang diskors dari pekerjaannya, tapi dia masih tetap ingin untuk menangani kasus tersebut dan meringkus semua orang yang bersalah. Tony mengatakan pada Max bahwa dia akan menghubungi seseorang agar bisa kembali ke dalam kasus itu karena kemungkinan masih ada peluang untuk itu. Ibu Menteri juga memberikan laporan mutasi rekening pribadinya untuk membuktikan bahwa dia memang tidak pernah menerima bayaran apapun dari Steve. Melihat hal tersebut, Kathy segera mengirimkan pesan pada Riz bahwa dia sedang bersama Ibu Menteri dan meminta sedikit waktu karena mungkin beritanya ada kesalahan. Pesan itu tidak cukup untuk merubah pendirian Riz yang sedang dalam perjalanan menuju pulau itu bersama Ben. Mereka berdua kaget karena tak jauh di depan mereka sedang ada razia polisi.
Mereka pun segera bersiap untuk menghadapi para polisi itu, bagaimanapun caranya. Dan saat tiba di depan, seorang petugas meminta Ben memperlihatkan SIM-nya. Sementara petugas lainnya memeriksa bagian dalam mobil. Saat itu Ben telah merubah namanya menjadi Adam. Dia berpura-pura sedang menuju ke sebuah tempat untuk melakukan survei. Petugas itu memeriksa isi dalam mobil Ben dengan seksama. Sedangkan Dries bersembunyi di bawah boks tempat tidur. Ben sempat bersiap-siap akan mengambil senjatanya saat polisi itu mulai memeriksa tempat tidur itu. Good on ID. Vehicle clear. We're clear. Untunglah hasil pemeriksaan Ben aman, dan akhirnya mereka berhasil lolos dari pemeriksaan tersebut. Beberapa saat setelahnya, mereka tiba di tepi sebuah pantai, di mana salah satu teman mereka yang bernama Ralph Hastings telah mengirim sebuah kapal agar mereka bisa menyeberang. Ralph juga menyediakan sebuah senjata sniper, yang juga akan digunakan untuk misi terakhir ini. Di sisi lain, Tom dan Mark juga tengah bersiap untuk menuju ke pulau itu, bersama dengan beberapa pasukan FBI lain yang akan menemani mereka. Hari pun beranjak malam, dan sistem pengamanan di kediaman Ibu Menteri terus ditingkatkan. Kathy juga memperbaiki beritanya berdasarkan keterangan yang baru saja didapatnya. Ben menginfokan pada Rhys bahwa ada sekitar 15 orang pasukan Talos yang berjaga di luar rumah Ibu Menteri. Dan dia mengatakan pada Rhys bahwa mereka bisa saja mundur dari misi dan pergi ke Pearl untuk melihat situasinya. Namun Rhys tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan misi tersebut agar dia bisa tenang. Rhys merasa pada saat itu dia sedang bersama timnya yang sebenarnya telah meninggal dan mulai menyelam untuk menjalankan final mission. Pada malam itu, Kathy kembali melakukan sebuah wawancara terakhir dengan Ibu Menteri. Kathy mempertanyakan kenapa pada saat misi berlangsung, Bu Menteri seolah hanya membiarkan satu peralatan pasukan Rhys menuju kematian. Padahal seharusnya bisa saja misi itu dibatalkan sebelum adanya kematian. Dan pada saat misi berlangsung, Bu Menteri sedang berada di ruang komando bersama pilot. Tapi bukannya menghentikan misi, Bu Menteri malah membiarkan saja kejadian itu berlangsung, yang berakibat pada tewasnya seluruh pasukan Rhys. Rhys telah sampai di pulau itu dan mempersiapkan senjatanya. Sementara Ben juga bersiap dengan snipernya dari atas menara mercusuar. On you, brother. Tembakan pertama dilakukan oleh Ben, yang langsung meledakkan sebuah kapal di sana. Tony dan timnya juga melihat terjadinya ledakan tersebut dari kejauhan. Bu Menteri beserta Kathy segera diamankan oleh pasukan pengawalnya. Rhys maju dan mulai menembak musuh satu persatu. Sementara salah satu tim Tony melihat ada yang menembak dari menara mercusuar. You are clear. Aksi tembak-menembak pun terus terjadi hingga semua tim FBI pun tiba di pulau itu. Alright, hit the beach, fan out. Ben yang melihat dari kejauhan meminta Rhys untuk segera membatalkan misi. Tapi Rhys memutuskan untuk tetap melanjutkan misinya. Ben juga melihat sekelompok pasukan yang sedang mengarah kepadanya dan segera memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan meninggalkan Rhys sendirian. Rhys terus maju dan terus melumpuhkan para penjaga hingga akhirnya bisa masuk hingga sampai ke dalam rumah. Kemudian, Rhys mengeluarkan sebuah granat asap agar dia bisa menjadi sulit untuk dilihat. Suara tembak-tembakan itu terdengar hingga ke ruangan tempat Ibu Menteri diamankan. Dia segera menyuruh dua orang pengawal pribadinya untuk segera keluar. Mengatasi kedatangan Rhys dengan mudah melumpuhkan pasukan itu dengan senapan sensor panasnya. Sementara itu, Bu Menteri juga telah bersiap dengan sebuah senjata yang ada di laci meja kerjanya. Rhys sempat mendapat sebuah tembakan dari salah satu pengawal pribadi Ibu Menteri itu. Salah satu dari mereka memilih untuk menyerah dan membukakan pintu ruangan Ibu Menteri. Tapi Rhys tetap menembaknya. Setelah itu, Rhys akhirnya masuk dan langsung mengarahkan senjatanya kepada Bu Menteri. Namun Kathy berusaha untuk menghentikannya dengan menjelaskan bahwa Bu Menteri bukanlah orang yang menerima uang dari STEVEI, tetapi masih ada satu pelaku lainnya
Di pihak agensi, Someone else who set up Odin's sword. Bu Menteri juga bersumpah bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti Riz. Namun semuanya tak berarti. Karena Riz tahu bahwa Bu Menteri adalah orang yang membiarkan ini semua terjadi. Kondisi Rius juga mulai melemah akibat dari tembakan yang ia dapatkan di bagian perutnya. Di saat seperti itu, Kathy kembali berusaha membujuk Riz untuk tidak menembak Bu Menteri. Karena Kathy sudah berhasil mendapatkan cerita yang sebenarnya dan berjanji akan membuat Bu Menteri menyesal nantinya karena kesalahannya. But if you kill her now, it'll be murder. Bu Menteri yang mendengar hal itu terlihat menjadi shock dan sangat menyesal. Sementara itu di bagian luar, Tony membagi-bagi tim untuk menyebar ke beberapa arah. Sementara dia berjalan sendiri. Riz tetap ingin menembak Bu Menteri. Namun sebuah keputusan tak terduga diambil oleh Bu Menteri, yaitu dengan menembak dirinya sendiri. Tim Mike telah sampai di ruangan itu. Namun mereka mendapatkan Bu Menteri yang telah tewas di atas meja kerjanya sendiri, beserta Kathy yang terduduk diam. Sementara itu, Tony melihat Riz yang sedang berjalan keluar dan segera menghentikannya. Rafe, put your weapon down. Namun Riz hanya menurunkan senjatanya, tapi tetap terus berjalan dan kembali mengambil perlengkapan menyelamnya. Reese! Riz tidak merasa takut dan mengatakan pada Tony bahwa dia telah mati. Don't make me shoot you. I'm already dead. Tony juga mendapatkan info dari Max yang mengatakan bahwa Bu Menteri telah mati bunuh diri. Max juga sempat bertanya, apakah Tony melihat Riz di luar sana, tapi mungkin Tony sadar bahwa Riz tidak bersalah. Dia mengatakan bahwa dia tidak melihat penampakan Riz dan membiarkan Riz pergi menghilang. Kita bikin 3 minggu kemudian, terjadi reformasi total di tubuh Pentagon. Tertulis di berita bahwa Pentagon telah mengkhianati Komandan James Riz. Kitty terus mencari siapa sebenarnya pemilik dari perusahaan Oberon Analytics yang merupakan salah satu penerima dana dari Steve yang masih menjadi tanda tanya. Riz mengakui bahwa kisah yang diberikan Kathy akhirnya memberi kebaikan. Kathy memberikan info bahwa obrolan Analytics meletakkan uangnya di minus sebuah bank di Peru. Di berita lain juga disebutkan sebuah pencarian terhadap James Riz yang diperkirakan mungkin telah mati. Kita pun berpindah ke tempat lain, yaitu di Mencora, Peru. Ben baru saja selesai melakukan surfing sendirian di tengah lautan saat masuk ke dalam kapal. Ternyata sudah ada Riz di sana yang menunggunya. When we're on analytics. Riz menanyakan tentang Oberon Analytics kepada Ben. Riz tidak menyangka mengapa Ben tega berbuat seperti itu. Padahal Ben adalah salah satu orang terdekatnya. Dan yang paling dipercaya oleh Riz. Ternyata Ben adalah orang yang merancang misi terakhir Riz yang telah menewaskan seluruh pasukannya. It's you. Ben mengakui semua perbuatannya tersebut. Namun dia sama sekali tidak mengetahui kalau istri dan anak Riz akan ikut terbunuh. Karena hal itulah, Ben ikut membantu Riz dari awal untuk membantai para pembunuh keluarganya itu. Akhirnya Ben meminta maaf kepada sahabatnya itu dan meminta Riz untuk menyelesaikan daftar terakhirnya. I'm sorry. Let's finish the list. Dan dari kejauhan, terdengarlah suara tembakan yang mengakhiri hidup Ben untuk selamanya dan menyelesaikan misi seorang komandan. James serius untuk membalaskan dendam keluarga dan semua teman-temannya. Kilasan masa lalu kembali diperlihatkan saat seekor burung menabrak rumah mereka, di mana Riz mengatakan bahwa burung itu tidak akan selamat. Riz menjelaskan kepada putrinya, Lucy, bahwa jika suatu saat nanti dia tidak pulang dari bekerja, Lucy harus tahu bahwa ayahnya telah tewas karena melakukan sesuatu yang penting. Dan Riz berjanji akan selalu mengawasi Lucy, walaupun dari tempat yang lain. Lalu Riz kembali melihat daftar target, yang mana semuanya telah berhasil diselesaikan. Dan dia juga melihat gambar putrinya, untuk yang terakhir kalinya, sebelum membuangnya ke dalam laut. Dan Riz memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di NASA, di mana dia akan menghilang selamanya. Dan film pun tamat. Oke guys, jadi demikianlah kisah James series dalam film seri The Terminalist. Semoga film ini bisa menghibur kalian semua. Ya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar kira-kira film apalagi yang menarik untuk dibahas ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bang Arka pamit. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir.